Welcome to my channel, Masberry Channel. Pernah nggak sih kalian mengalami writer's block? Rasanya pengen nulis, tapi kata-kata seperti macet di kepala. Tenang, kali ini saya akan bagikan tips jitu yang sudah terbukti ampuh mengatasi writer's block. Sebagai konten kreator dan penulis, saya juga sering mengalami kondisi ini. Bayangkan, deadline sudah di depan mata, tapi otak seperti blank total. Frustasi kan? Nah, setelah mencoba berbagai metode, akhirnya saya menemukan 3 cara yang benar-benar efektif. Cara pertama yang selalu saya andalkan adalah free writing atau menulis bebas. Caranya simple banget. Siapkan timer selama 5-10 menit, lalu mulai menulis apapun yang terlintas di pikiran. Yang penting jangan berhenti. Tidak perlu memikirkan ejaan yang benar atau tata bahasa yang sempurna. Anggap saja seperti sedang curhat ke diary. Kenapa metode ini ampuh? Karena free writing membantu memanaskan otak kita seperti pemanasan sebelum olahraga. Saat kita menulis tanpa beban, ide-ide yang tadinya tersumbat akan mulai mengalir dengan sendirinya. Saya biasanya menulis tentang apa saja, mulai dari kegiatan hari ini, mimpi semalam, bahkan menu makan siang. Metode kedua yang tidak kalah efektif adalah mind mapping atau peta pikiran. Ambil selembar kertas kosong, tulis satu ide utama di tengah, lalu buat cabang-cabang yang berhubungan dengan ide tersebut. Misalnya, kalau tema utamanya liburan, cabangnya bisa destinasi, budget, perlengkapan, dan seterusnya. Mind mapping ini sangat membantu karena otak kita bekerja secara visual. Dengan melihat hubungan antar konsep secara nyata di kertas, pikiran kita jadi lebih terstruktur. Saya sering menggunakan metode ini saat membuat outline video atau artikel. Percaya deh, begitu mulai menggambar cabang-cabang ide, inspirasi akan datang bertubi-tubi. Cara ketiga yang sering terlupakan tapi sangat powerful adalah mengubah suasana. Kadang writer's block muncul karena kita terlalu lama terpaku pada rutinitas yang sama. Solusinya, pindah lokasi kerja. Kalau biasanya nulis di kamar, coba pindah ke taman atau cafe. Bosan dengan playlist yang itu-itu aja. Ganti dengan genre musik yang berbeda. Perubahan kecil dalam lingkungan bisa memberi dampak besar pada kreativitas. Bahkan, sekadar mengubah posisi meja atau menambah tanaman di ruang kerja bisa memicu inspirasi baru. Yang penting, jangan biarkan diri terjebak dalam zona nyaman yang justru membuat ide-ide mandek. Nah, dari ketiga metode ini, mana yang menurut kalian paling menarik untuk dicoba? Saya sendiri biasanya mengkombinasikan ketiganya. Mulai dengan free writing untuk pemanasan. Dilanjutkan mind mapping untuk memetakan ide, sambil sesekali pindah tempat kalau merasa stuck. Ingat ya teman-teman, writer's block itu normal dan dialami semua orang kreatif. Jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau sedang mengalaminya. Anggap saja sebagai sinyal dari otak bahwa kita perlu pendekatan yang berbeda dalam berkarya. Yang terpenting adalah konsistensi. Latih terus kemampuan menulis dengan metode-metode ini. Lama-kelamaan, menghadapi writer's block akan jadi lebih mudah karena kita sudah punya senjata untuk mengatasinya. Oh iya, satu tips bonus nih. Selalu siapkan notes kecil di smartphone atau buku saku untuk mencatat ide-ide random yang muncul. Kadang, inspirasi datang di waktu yang tidak terduga saat mandi, dalam perjalanan, atau sebelum tidur. Dengan mencatatnya langsung, kita punya bank ide yang bisa diakses saat mengalami writer's block. Semoga tips-tips ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa praktekkan ya. Karena teori tanpa praktek itu seperti sayur tanpa garam hambar. Kalau kalian punya cara lain untuk mengatasi writer's block, sharing juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bagi yang belum, subscribe. Yuk pencet tombol subscribe dan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.